welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini ada aku Stefani dengan nomor induk mahasiswa berikut dan juga teman-temanku yang akan menjelaskan tentang hubungan keakraban pelanggan, 2. Distribusi langsung maupun tidak langsung, dan yang ketiga ada jaringan bisnis H&M. Sebelum lebih lanjut, pertama ini dia penjelasan singkat tentang apa itu H&M. H&M adalah singkatan dari Hennes and Mauritz. Perusahaan retail ini berasal dari Swedia dan memiliki cabang di 62 negara. Lalu, bagaimana cara H&M menjaga keakraban dengan pelanggannya? Pertama, H&M memiliki sebuah konsep, yaitu fashion and quality at the best price. Maksudnya adalah, H&M akan selalu memberikan barang-barang yang berkualitas namun memiliki harga yang sangat terjangkau. Selain itu, H&M juga menyadari bahwa fashion di setiap golongan, umur maupun jenis kelamin memiliki gaya dan juga ekspektasi yang berbeda-beda, sehingga ia telah menghadirkan sebuah desain dan juga pilihan yang begitu banyak pada harga yang sangat baik. 2. Pelanggan adalah teman. Seluruh karyawan H&M harus memiliki pola pikir tersebut. Artinya, apabila ada seorang pelanggan yang meminta bantuan kepada pihak H&M akan senantiasa membantu pelanggan tersebut dengan cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pemasaran dari H&M merupakan sebuah undangan agar kita sebagai pelanggan menuju ke gerai terdekat. H&M selalu mengkomunikasikan kepada pelanggan mengenai apa yang ada, seperti diskon, detail produk, dan juga harga. Dengan adanya informasi tersebut, pelanggan akan selalu tertarik untuk mengunjungi H&M. Yang keempat, H&M memiliki sebuah program unggulan yaitu Conscious Collection, di mana pakaian bekas yang tidak terpakai bisa dikumpulkan dan akan didaur ulang oleh H&M menjadi sebuah produk fashion yang baru. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sumber daya alam yang dibutuhkan dalam memproduksi pakaian baru. Dan terakhir, H&M membagikan pesan kepedulian melalui Corporate Social Responsibility atau kita biasa mengenal sebagai CSR. Dalam konsultasi dengan Komet CSR, H&M telah memutuskan untuk fokus kepada beberapa bidang. Yang pertama, air dan sanitasi. H&M pernah membantu India pada saat krisis air. 2. Pendidikan dan lingkungan. 3. Pemberdayaan dan mata pencaharian. Perusahaan telah berjanji akan terus terlibat dengan beberapa pihak yang dibutuhkan seperti LSM, ahli, maupun pemerintah agar bisa mengembangkan program CSR yang tepat dari tahun ke tahun. Oke, di bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang distribusi yang digunakan oleh H&M. Jaringan distribusi merupakan jaringan ketika perusahaan memasarkan atau menghantarkan produk kepada konsumen. Seperti yang kita tahu bahwa H&M merupakan perusahaan retail yang tidak memiliki manufaktur sendiri, tetapi H&M menggunakan kontraktor di seluruh dunia dan mendirikan kantor-kantor di negara H&M berdiri. Maka dari itu, H&M lebih memfokuskan pada saluran distribusi yang baik sehingga orientasi fokus H&M lebih kepada pelayanan kepada pelanggan yang cepat, tepat, dan dengan kualitas yang terjamin. Untuk itu, H&M menggunakan distribusi langsung. Hal ini untuk menjaga agar biaya yang dikeluarkan H&M tetap rendah, serta mengefektifkan waktu untuk memasarkan dan mendistribusikan produk. H&M merupakan pelopor dalam membangun jaringan distribusi yang terintegrasi secara vertikal. H&M memiliki jaringan sebanyak 20 hingga 30 kantor produksi yang berdekatan dengan para agen penyalur sehingga dapat langsung melayani permintaan konsumen. Di dalam Departemen Logistik H&M sendiri, H&M memastikan agar sistem logistik H&M berjalan secara efisien, konstan, dan berfungsi dengan baik. Untuk itu, H&M menciptakan solusi distribusi yang komprehensif untuk setiap tautan dalam rangkai pasokan dari pabrik hingga ke toko. Jalur-jalur yang digunakan oleh H&M sendiri untuk mendistribusikan barangnya meliputi jalur darat dengan menggunakan kereta api atau mobil box, jalur udara, serta jalur air. H&M mengawasi secara langsung transportasi yang digerakkan oleh H&M melalui laut, kereta api, jalan raya,
dan udara, serta pemuatan, pembongkaran, dan pergudangan pakaian dari H&M. Keterlibatan profesional H&M adalah tentang memberikan layanan kualitatif tepat waktu kepada setiap pelanggan yang berbelanja di toko H&M. Secara sederhana, Departemen Logistik memastikan produk yang tepat tiba di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan kualitas yang tepat, dan biaya yang tepat, dengan dampak sekecil mungkin terhadap lingkungan. Melalui toko retail yang digerakkan oleh H&M secara langsung, H&M meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan di bidang ini. Saluran distribusi langsung yang terintegrasi memastikan bahwa toko H&M menerima pengiriman baru setiap hari. Dan ini memberikan perusahaan kendali lebih lanjut atas tanggapan terhadap perubahan penawaran dan permintaan yang ada di masyarakat. Dengan fasilitas yang diberikan melalui website atau aplikasi H&M memberikan penawaran berupa jasa pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia dengan durasi pengiriman yang standar. Ada juga layanan click and collect, di mana pelanggan bisa dengan mudah mengambil pesanan dari toko-toko yang terpilih di seluruh dunia. Pusat Informasi Digital H&M menggunakan teknologi untuk menyediakan akses data, memberikan pelanggan informasi tentang H&M, dan kepastian pengiriman yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dengan fungsionalitas track and trace dan tersedia sebagai aplikasi seluler, memungkinkan pelanggan untuk memantau pengiriman dari awal hingga akhir secara real time. Itu membuat proses lebih lancar, komunikasi lebih mudah, dan bisnis secara keseluruhan lebih baik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jaringan bisnis dari brand H&M. Jaringan bisnis adalah jaringan perusahaan yang kompleks dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang pertama, ada H&M dengan jaringan DAS. Untuk meningkatkan kinerja pemasaran, H&M mengakuisisi perusahaan DAS. Jaringan DAS ini semakin banyak digunakan di dalam dan di luar ruangan untuk menghadirkan kapasitas nirkabel ke tempat yang ramai dan komunitas yang sulit dijangkau. Dilansir dari website rclwarehouse.com, manajer program nirkabel H&M ini menyatakan program nirkabel kami berfokus pada peningkatan kebutuhan infrastruktur pita lebar seluler dari mitra operator kami, serta pemerintah dan pelanggan komersial kami. Lalu, H&M membuat nirkabel 4G dan melampaui kenyataan dengan menyediakan kapasitas dan jangkauan yang sangat penting bagi masyarakat seluler. Jaringan bisnis H&M dengan Tmall yang merupakan dari perusahaan Alibaba di China. Perusahaan retail asal Swedia ini bergabung ke jaringan online marketplace Alibaba atau Tmall. Ini adalah pertama kalinya H&M yang memiliki 7 label add-on baru. H&M menjual pakaian utamanya melalui pihak ketiga. Dengan pindah ke Tmall, H&M sedang berjuang melawan saingannya untuk merebut hati konsumen di China. Country Manager China, H&M, Magnus Olsson, mengatakan H&M ini perlu berada di platform di mana sebagian besar pelanggan berkumpul. Ia menyebut harga dan penawaran produk H&M ini di Tmall akan berbeda sedikit daripada di websitenya H&M. Yang ketiga ada jaringan pemasok H&M. H&M adalah perusahaan fashion pertama yang membuat jaringan pemasoknya ini menjadi publik sepenuhnya. H&M melakukan bisnisnya dengan 750 pemasok independen yang memproduksi produk untuk merek di sekitar 1.400 pabrik di Eropa, Asia, dan di Afrika. Pada tahun 2021 mendatang, H&M ini bertujuan untuk mengungkapkan 100% lokasi pencelupan dan pencetakan kain yang terlibat dalam pembuatan produk. Saya mengambil 2 contoh perusahaan pemasok
yang melakukan kontrak kerjasamanya dengan H&M. Yang pertama ada PT Sansan Saudara Teksjaya dan PT H6 Sejahtera Indonesia. Sebuah perusahaan pada dasarnya memerlukan strategi untuk memaksimalkan kinerjanya dalam bisnis internasional, yaitu melalui entry mode. Entry mode ini didefinisikan sebagai sebuah cara untuk negara dalam memperluas jaringan atau jangkauan pasarnya dan memasuki pasar luar negeri. Ada beberapa strategi dalam entry mode. Yang pertama, joint venture, lisensi, dan wholly owned subsidiary. Pada joint venture, H&M dalam memproduksi pakaian yang berkualitas dan modern memerlukan bahan kain yang berkualitas juga. H&M melakukan kontrak dengan perusahaan tekstil yaitu Tri2 Textile. Perusahaan Tri2 Textile ini merupakan investasi jangka panjang dan mereka itu sangat yakin terhadap kontribusinya kepada pelanggannya yang menawarkan produk yang akan diproduksi dengan harga yang lebih terjangkau. Teknologi ini lebih sedikit menggunakan energi dan bahan kimia. Mereka juga menghasilkan serat yang dapat digunakan untuk pakaian dan perabotan yang teksturnya itu lembut dibandingkan dengan perusahaan tekstil lainnya. Terakhir ada lisens. Lisens sendiri merupakan kerjasama kontraktual antara bisnis internasional dengan satu atau dua firma lokal yang dijadikan mitra. Pengecer Swedia H&M melakukan kolaborasinya dengan Kenzo sebagai kolaborasi desainer di tahun 2016. Sebelum aliansi ini, pengecer telah meluncurkan 13 koleksi desainer sejak tahun 2004. Di antaranya Karl Lagerfeld, Versace, Comme des Garçons, Alexander Wang, dan Balmain Paris tahun 2015 yang paling sukses hingga saat ini. Tahun lalu, H&M mengumumkan kolaborasi desainer tamunya dengan rumah mode Paris Balmain dan kemitraan jangka panjang dengan David Beckham untuk menyertakan koleksi busana pria untuk musim semi. Bertaruh besar pada lisensi merek, H&M adalah di antara sedikit rumah mode yang memiliki fitur Looney Tunes dan karakter animasi klasik Warner Bros. Seperti Scooby-Doo dan Tom and Jerry.